Semangat Pak. Ya. Pagi itu, sekitar pukul 9, di bawah mentari yang ramah, Bapak Aing memulai perjalanannya memakai motor. Bukan untuk senang-senang, tapi untuk berbagi. Tak lama dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang berdiri ringkih di pinggir jalan. Seorang pedagang sate. Bapak Aing menghampiri, menyapa hangat. Namanya Opik, usianya 42 tahun. Dalam obrolan singkat, tatapan Bapak Aing tertuju pada pakaian yang Opik kenakan. Nampak dekil, lusuh tak rapi, celana terakangnya bolong. Dengan hati-hati, Bapak Aing menyarankan agar Opik lebih memperhatikan kebersihan, terutama karena ia menjual makanan. Namun jawaban Opik sungguh memilukan. Dengan polos ia berujar, "Baju dan celana saya hanya punya 2 potong, Pak. Sangat susah mencarinya karena ukuran badan saya terlalu besar." Perlahan hati Bapak Aing tersentuh. Dinding pertahanan emosinya mulai retak. Ia hanya bisa berucap lirih, "Astagfirullah." Opik menjual sate Rp1.000 per tusuk. Setiap hari ia hanya membawa 200 tusuk. Jika habis, keuntungannya hanya Rp50.000. Itu pun komisi Rp250 per tusuk, karena dagangan itu bukan miliknya. Rp50.000 untuk menghidupi istri dan kedua anaknya yang masih sekolah. Dan yang lebih menyayat hati, Opik masih hidup mengontrak dengan biaya Rp400.000 per bulan. Sebuah perjuangan yang nyaris tak masuk akal. Namun yang membuat Bapak Aing begitu kagum, Opik tak sedikit pun mengeluh. Sejak awal bertemu, senyum tulus selalu tersungging. Sebuah kekuatan besar di balik kerasnya realita. Kemudian pandangan Bapak Aing beralih pada aset Opik. Gerobak reyot dan motor tua yang hampir bobrok. Seolah tak percaya motor itu bisa berjalan. Opik lantas memperagakan kondisinya saat keliling malam. Karena motor itu tak memiliki satupun lampu, Opik harus menempelkan lampu senter, diselipkan di antara helm dan kupingnya gimana pun caranya agar mendapatkan rejeki. Momen ini sungguh menusuk hati. Belum usai sampai di situ saja kemudian motor itu dijalankan, Bapak Aing yang mengawal dari belakang melihat jelas perjuangannya. Beban Opik 120 kilogram. Ditambah gerobak sate. Asap tebal mengepul dari knalpotnya menyebar kemana-mana, sangat miris. Kemudian obrolan pun berlanjut di sebuah pos kamling karena hujan mulai turun. Dengan suara rendah, Opik mengatakan bahwa motornya dicampur oli bekas karena tak ada uang beli bensin. Itu pun oli dikasih orang bengkel. Tanpa banyak bicara, hati Bapak Aing tak sanggup melihat penderitaan ini lebih lama. Ia langsung menyodorkan sejumlah uang untuk modal usaha sendiri, membeli motor baru, gerobak baru, dan biaya kebutuhan Opik selama sebulan penuh. Seketika dinding pertahanan itu runtuh. Meski berusaha tegar, kebaikan Bapak Aing membuat air mata Opik mengalir deras, tak kuasa menahannya. Keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti tersenyum. Bahwa di balik setiap keringat, ada ketulusan yang layak untuk diperjuangkan. Dan kebaikan sekecil apapun, mampu meruntuhkan dinding keputusasaan yang paling kokoh. Sekarang kan masalahnya udah selesai. Sudah punya gerobak sendiri, sudah punya uang untuk belanja, modal sendiri, bahkan lebih. Alhamdulillah. Ada untuk